Sementara di Sumatera Utara, pimpinan daerah beserta polisi dan TNI bertemu dengan sejumlah tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Pertemuan ini digelar untuk mengantisipasi dan mencegah insiden di Aceh menjalar ke Sumatera Utara. Dalam pertemuan ini, Kapolresta Pematang Siantar Dodi Daryanto menghimbau agar seluruh perangkat masyarakat tidak terpengaruh dan tetap menjunjung tinggi rasa kesatuan. Selain itu, Kapolres juga meminta apabila ada gejolak maupun aksi provokator, segera melaporkan ke pihak Polri maupun TNI sebagai bentuk pencegahan dini. Dalam pertemuan ini, para tokoh warga sepakat untuk mencegah kasus serupa terjadi di Pematang Siantar. Kita lihatkan ada sebaiknya tidak ada yang bergerak dari Aceh, cukup saja. Konflik antar warga di Aceh Singkil yang melibatkan dua kelompok warga dinilai akibat virus intoleransi yang disebarkan oleh para provokator. Aparat berharap lebih awas dan juga bertindak lebih tegas terhadap pemicu bentrok dan juga pengerusakan. Polri mengerahkan 250 personel tambahan yang disiagakan di sejumlah perbatasan untuk mengantisipasi terjadinya bentrok susulan di Desa Dangguran, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Polisi juga menangkap 20 orang yang diduga terlibat dan menyita sejumlah barang bukti berupa benda tajam, bom molotov, dan 6 mobil. Dalam bentrok yang terjadi Selasa siang, 2 rumah ibadah terbakar, 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Satu di antara korban luka adalah ajudan Dandim yang terkena lemparan batu. Korban luka dirawat di Rumah Sakit Aceh Singkil. Bentrok antar warga ini dikecam Persatuan Gereja Indonesia (PGI) dan Aliansi Lintas Agama. PGI meminta agar pemerintah secepatnya turun tangan dan mengambil sikap tegas untuk segera menghentikan aksi intoleran dan kekerasan. Kejadian ini sesungguhnya bisa dicegah jika aparat lebih awas. Indonesia menyesalkan bahwa walaupun sudah ada indikasi-indikasi suasana yang mulai meregang beberapa hari terakhir ini, namun ya aparat keamanan semestinya kurang tanggap dengan keadaan itu, sehingga peristiwa yang mencekam yang sangat memprihatinkan ini terjadi lagi. Sementara itu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengaku aparat sudah bertindak atasi bentrokan. Namun ia meminta tidak hanya aparat yang turun tangan, namun juga pemerintah setempat. Tapi kan bukan hanya polisi saja yang menjadi penyuluh, oleh karena itu aparat pemerintah daerah, juga instansi terkait lainnya juga bisa membantu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masalah yang terkait dengan pendirian tempat ibadah. Bentrokan diduga akibat kelanjutan dari aksi protes warga yang menuntut penutupan sebuah bangunan tempat ibadah karena dituding dibangun tanpa izin. Bentrok antar warga serupa pernah terjadi di Tolikara, Papua pada pertengahan Juli lalu. Massa membakar sebuah rumah ibadah dan puluhan rumah warga. Akibat kejadian ini, puluhan warga terluka. Rentetan bentrok antar kelompok ini dipicu virus yang merusak toleransi warga di Indonesia. Menurut anggota Aliansi Lintas Agama dari Nahdlatul Ulama, Jumadi Ahmad, warga Indonesia sebenarnya sangat toleran dengan perbedaan. Ada provokator di balik rentetan bentrok antar kelompok warga yang terjadi selama ini. Meskipun saya yakin bahwa masyarakat Indonesia itu pada dasarnya toleran, saya yakin sepenuhnya itu, yang Kristen yang Islam itu pada dasarnya toleran. Atau ada virus-virus dari luar, virus-virus intoleran dari luar, kadang-kadang masyarakat kita nggak berpikir panjang. Begitu atas nama agama kemudian terprovokasi dan mudah kena virus itu, harus segera dicarikan obat yang bersama-sama. Salah satu caranya adalah penegakan hukum, tidak ada cara lain. Di dalam kerangka bernegara, satu-satunya cara untuk memastikan negara ini hadir adalah penegakan hukum. Jumadi mendesak agar pihak berwajib segera menangkap provokator di balik rangkaian kericuhan yang mengatasnamakan agama dan juga tak ragu menjatuhkan sanksi tegas. Tim Liputan Metro TV.